Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Yustiana, salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya itu akan menjelaskan dan juga mempraktekkan mengenai proses belajar dengan mencontohkannya melalui salah satu media pembelajaran menurut taksonomi Gagene, yang mana media pembelajaran menurut taksonomi Gagene ini dikelompokkan menjadi 7 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada benda untuk didemonstrasikan. Maksudnya itu cara penyajian pelajaran dengan diperagakan ataupun dipertunjukkan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua itu ada komunikasi lisan. Yang ketiga ada media cetak. Yang keempat ada gambar diam. Yang kelima ada gambar gerak. Yang keenam ada film bersuara. Dan yang ketujuh ada mesin belajar. Nah, di sini saya itu akan mencontohkan proses belajar melalui salah satu media itu, yaitu media gambar diam, dengan menjelaskan mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia yang merupakan materi pelajaran geografi kelas 11 SMA kurikulum 2013. Yuk kita simak contoh video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalau sehat selalu, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia ya. Nah, ini dimana di sini itu sudah disajikan suatu gambar tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia, yang mana agar kalian itu lebih paham dan kalian itu lebih mudah mengingat materi tersebut, karena dalam gambar ini tuh selain gitu kan disajikan petanya, jadi di sini tuh ada juga gambar faunanya. Nah, yang mana kan kalian tahu juga ya bahwa persebaran fauna yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona Asiatis atau yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua ada zona peralihan atau yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Dan yang ketiga ada zona Australis atau yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, sebelum kita membahas nih mengenai 3 zona tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu yuk mengenai garis Wallace dan garis Weber. Karena kan zona yang ketiga itu dibatasi oleh adanya garis Wallace dan garis Weber. Ini garis Wallace dan ini garis Weber ya. Nah, garis Wallace ini merupakan garis yang membatasi antara daerah peralihan antara fauna Asia dan juga fauna Australia. Garis Wallace ini ditarik dari sini, dari sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan juga Lombok. Itu untuk garis Wallace ya. Nah, yang kedua ada garis Weber. Kalau garis Weber ini kan garis antara fauna yang berada di zona peralihan dengan yang berada di zona Australis ya. Jadi garis Weber ini yang membatasi antara Sulawesi dan juga Maluku. Nah, setelah kita membahas mengenai ini antara garis Wallace dan juga garis Weber, sekarang kita akan membahas mengenai zona-zona yang 3 tadi. Yang pertama itu ada Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan zona Asiatis. Nah, ini itu merupakan yang termasuk gitu kan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Bali gitu kan. Nah, yang mana di hewan-hewan yang berada di zona itu mempunyai ciri-ciri tertentu anak-anak. Nah, seperti katanya hewan yang berada di sini itu hewannya itu hampir sama dengan hewan-hewan yang berada di benua Asia. Karena apa? Karena di sini kan ada benua Asia. Nah, jadi hewan-hewan yang ada di zona itu sama kayak hewan yang ada di benua Asia. Yang kedua, hewan yang ada di zona Asiatis ini
seperti hewan-hewan mamalia besar. Nah, ini contohnya itu ada gajah gitu kan. Nah, jadi persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian barat atau zona Asiatis ini ada seperti beruang madu, ada harimau Sumatera gitu kan. Ini ada gajah, ada badak, ada harimau Jawa, ada banteng, dan ada juga orang utan. Yang mana antara zona Asiatis dan zona peralihan ini dibatasi dengan adanya garis Wallace. Nah, yang kedua ada zona peralihan atau yang kita kenal atau yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, zona peralihan ini atau yang banyak dikenal dengan orang itu daerah khas gitu kan. Yaitu hewan-hewannya itu khas asli Indonesia banget gitu loh anak-anak. Karena apa? Karena kan ini itu hewan-hewan yang berada di sini itu tidak terkontaminasi dari Asia maupun Australia. Nah, yang mana daerahnya ini meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan juga pulau-pulau kecil lain yang berada di sekitarnya gitu kan. Nah, zona peralihan ini juga sama memiliki ciri-ciri khas tersendiri gitu kan hewannya tuh. Yang pertama jenis faunanya itu endemik. Nah, kenapa endemik? Karena tadi gitu kan, karena ini tuh merupakan hewan khas-khas yang ada di Indonesia banget gitu kan. Hewan khas asli Indonesia itu adanya tuh di zona peralihan gitu kan. Jadi hewannya itu bersifat endemik. Jadi tidak dapat dijumpai di daerah lain gitu kan. Jadi hanya dapat dijumpainya itu di daerah ini saja gitu kan. Mungkin ada dari daerah lain tetapi tidak terlalu banyak. Nah, contoh persebaran faunanya itu ada babi rusa, ada anoa, ada gunung Maleo, dan ada juga komodo. Yang mana zona peralihan ini dengan zona Australis gitu kan, atau yang berada di wilayah Indonesia bagian timur ini dibatasi dengan adanya garis Weber, dan di bagian timurnya dan di bagian baratnya dibatasi dengan adanya garis Wallace gitu kan. Nah, dan yang ketiga ada Indonesia bagian timur atau yang banyak kita kenal dengan zona Australis. Nah, ini anak-anak ini tuh zona Australis. Nah, fauna yang terdapat ini tuh ada di Papua gitu kan, dan juga pulau-pulau yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jadi hewan yang berada di zona Australis ini juga memiliki ciri-ciri tertentu anak-anak. Jadi katanya tuh hewan ini tuh mirip dengan hewan yang berada di benua Australia, karena ini kan benua Australia ya, di dekat banget gitu kan. Jadi katanya tuh hewannya itu sama gitu kan, mirip dengan yang ada di benua Australia. Yang kedua juga banyak dijumpai hewan-hewan yang memiliki kantung, hewan yang berkantung gitu kan, seperti kanguru. Dan yang ketiga, banyak dijumpai jenis burung, dan jenis burungnya itu bulunya itu berwarna-warni gitu kan. Nah, contoh persebaran faunanya ini seperti cendrawasih, burung kakatua gitu kan, kuskus, hewan moalabi, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu kan. Nah, oke, demikianlah pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Minggu depan kita akan bahas kembali mengenai materi tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, jadi apabila kalian kurang paham gitu kan, kita akan menggunakan media yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.